Assalamualaikum semuanya. Roti kirai opor ayam ini tuh bisa banget dijual 5.000 per porsi ya teman-teman ya. Modelnya cuma 30 ribuan aja, jadi 14 porsi. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget nonton sampai habis. Sekarang kalau pengen nyobain roti kirai opor kayak gini nggak perlu nunggu lebaran ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh cara pembuatannya benar-benar super simple, tanpa cetakan, bisa langsung dipraktekin di rumah. Buat yang penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 700 ml air. Aku bakalan campurin 2 butir telur ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, telur yang aku pakai tuh benar-benar kecil-kecil. Setengah kilo isi 10, teman-teman bayangin sekecil apa. Jadi kalau teman-teman punya telur yang gede satu, itu pakai satu aja ya. Jadi nggak harus pakai 2 seperti yang punya. Lanjut, di sini aku ada santan kelapa. Di sini untuk santan kelapanya aku pakai 2 kemasan ya. Kalau teman-teman gak mau pakai santan kelapa, boleh banget diganti susu. Cuman kebetulan aku lagi nggak ada susu, jadi aku pakai santan kelapa aja, kurang lebih seperti ini. Next, kalau udah kita langsung aja aduk sampai semua bahannya tuh benar-benar tercampur ya. Kalau udah tercampur, kita langsung aja siapin bahan keringnya. Seperti biasa, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigu kurang lebih 500 gram. Untuk tepung terigu yang aku pakai di sini, aku pakai tepung terigu curah ya. Jadi harganya tuh jauh lebih murah. 1 kilo tuh cuma 9 ribuan aja teman-teman. Kalau teman-teman gak punya timbangan, aku bakalan rekomendasi timbangan yang cocok dipakai sehari-hari. Harganya cuma 20 ribuan aja ya. Rekomendasinya ada di deskripsi. Kalian bisa langsung aja klik link yang aku kasih di situ. Next, tepung terigunya aku bakalan tambahin garam. Untuk garam yang aku pakai kurang lebih ini 1 sendok teh munjung ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada kunyit bubuk. Untuk kunyit bubuk yang aku pakai kurang lebih 2 sendok teh. Kalau kunyitnya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semua bahan keringnya tuh tercampur rata. Kalau bahan keringnya udah tercampur rata, kita langsung aja buat lubang di tengahnya. Kita masukin adonan basah yang kita udah buat di awal tadi ya. Ini langsung aja aku masukin adonan basahnya, dan biar dia tuh nggak terlalu bergerindil, aku tuh ngaduknya pakai whisker kayak gini ya teman-teman ya. Jauh-jauh lebih gampang. Kalau menurut kalian adonannya tuh masih bergerindil gitu, tenang aja ya, ini tinggal kita saring aja. Cara pembuatannya tuh mirip banget kayak risol gitu loh teman-teman. Maksud aku kayak kulit risol gitu. Dan ini yang terakhir, step paling terakhir, kita tambahin minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Ini sendok makan yang aku pakai tuh, aku pakai yang ala Korea gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen kembaran seperti yang aku punya, teman-teman langsung aja check out sendok yang aku pakai ini. Harganya cuma 3.500, tapi setiap makan pakai itu aku tuh kayak puas banget gitu loh, apalagi yang kuah-kuah gitu, dijamin deh. Pokoknya kalau kalian pengen kembaran, so langsung aja di check out. Ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman ya, karena masih ada gerindilan. Jadi di sini aku udah siapin saringan, aku bakalan saring adonannya. Ini aku rekomendasiin banget kalau teman-teman mau nyaring adonan kayak gini, jangan pakai saringan yang terlalu kecil ya teman-teman ya. Di sini tuh aku pakai saringannya tuh terlalu kecil, jadi kayak dia susah banget turunnya gitu. Jadi aku rekomendasiin banget kalau teman-teman saring-saring kayak gini, jangan pakai saringan seperti yang aku punya. Pokoknya pakai saringan yang agak gede-gede gitu loh lubangnya. Kita saring aja semuanya sampai habis. Ini sambil dibantu-bantu ditekan-tekan kayak gini ya, biar cepet larut. Kalau udah, kita langsung aja siapin plastik segitiga. Kita langsung aja masukin adonannya ke dalam plastik ini ya teman-teman ya. Kenapa aku pakai plastik segitiga? Karena aku tidak punya cetakan roti kirai, jadi kita pakai yang ada aja.
Jadi nanti kalau emang bentuknya kurang cakep gitu ya teman-teman ya, harap dimaklumin karena ini tuh benar-benar aku pakai yang ada aja di rumah karena aku adanya plastik segitiga, jadi kita pakai ini aja ya. Ini kita lubangin bagian atasnya kayak gini. Kalau udah dilubangin jangan terlalu gede-gede ya. Kita langsung aja siap cetak. Ini di sini untuk nyetaknya aku pakai teflon seperti biasa yang aku pakai itu loh teman-teman. Kita cetak-cetak aja random kurang lebih seperti ini, kayak roti jala gitu loh teman-teman. Ini kita tunggu sampai dia kering. Kalau udah kering kita bantu buat kletekin kayak gini ya. Sebenarnya nggak dibantu nggak apa-apa sih teman-teman, soalnya kalau terlalu lama dia agak kering gitu hasilnya kaku gitu loh. Jadi aku pengen roti kirainya tuh lembut, jadi biar dia tuh bisa copot, jadi kita agak bantu gitu. Soalnya kalau nunggu dia bisa copot sendiri tuh harus sampai kering gitu loh. Dan di sini untuk teflon yang aku pakai ini tuh teflon anti lengket yang harganya di bawah 100.000. Ini cocok sih dipakai sehari-hari gitu teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon seperti yang aku punya, sok langsung aja cek rekomendasi di deskripsi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh aku buat roti kirainya tuh tanpa minyak, jadi tanpa aku olesin minyak, dia tuh copotnya bener-bener super gampang banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya ya. Emang hasilnya agak banyak gitu teman-teman karena aku kan buatnya setengah kilogram gitu ya, jadi emang banyak banget gitu. Ini kalau udah selesai, ini caranya kurang lebih seperti ini aja nih. Kita lipat-lipat kayak risol, cuman nggak direkatin aja ya. Kita lipat bagian bawah, kiri kanan jangan lupa. Setelah itu kita langsung aja gulung habis. Tuh bentukannya seperti ini, cantul banget ya teman-teman ya. Kita ulangin sekali lagi. Ini bagian bawahnya kita lipat dulu, kiri kanannya kita rapiin. Setelah itu kita gulung habis. Gampang ya teman-teman ya cara pembuatannya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini biar hasilnya cantik aja ya. Ini tergantung kalian sih kalau mau pakai apa enggak. Ini sengaja warnanya aku sama ratain ya biar hasilnya tuh cakep gitu loh teman-teman. Jadi bagian atas tetap aku taruh di atas, jadi pas dilipat kayak gini tuh, jadi yang kelihatan tuh bagian bawah aja gitu loh. Jadi biar warnanya tuh nggak belang-belontang, soalnya atas sama bawah itu warnanya lebih pekatan atas gitu. Tergantung kalian mau pakai yang mana bagian luarnya. Kalau teman-teman pengen lebih pekat lagi warnanya, dibalik aja tadi ya, jadi biar hasilnya tuh serasi seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya cakep banget. Kalau udah selesai digulung-gulung semuanya, teman-teman bisa langsung aja masukin ke dalam mika. Ini tuh sebenarnya mika aku kekecilan ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau pakai seperti yang aku punya, sok monggo silakan. Tapi aku lebih rekomen kalau teman-teman mau jualan ini cari yang agak gede dikit teman-teman, biar nanti kuah opornya tuh bisa masuk gitu loh. Soalnya kalau ini tuh kuah opornya nggak bisa masuk teman-teman, jadi ya kalian bisa lihat sendiri ya, nanti kuah opornya bakalan terpisah gitu loh. Dan ini tuh sebenarnya untuk satu resep jadinya 14 porsi, tapi karena sebagian udah ada yang aku cemil-cemil gitu, yang kelihatan aja lah ya yang aku tunjukin ke kalian. Dan untuk opornya di sini aku udah siapin ayam kurang lebih 350 gram. Ini untuk opor ayamnya, karena ini tuh porsi 5 ribuan ya teman-teman ya, nggak mungkin aku kasih potongan ayam utuh, jadi aku bakalan potong kecil-kecil aja ya. Jadi 350 gram ayam ini tuh aku bakalan potong-potong kayak kecil-kecil gitu. Kalau aku mau nunjukin dadu kayaknya nggak bisa didadu ya, soalnya ini tuh bagian paha gitu. Jadi ini aku bakalan potong kecil-kecil aja. Teman-teman bisa langsung aja lihat di video ya cara aku motong-motongnya. Ini selesai dipotong-potong seperti ini, kita langsung aja siapin air mendidih. Aku udah siapin air mendidih ya, kurang lebih 1 liter. Dan untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu opor sama santan. Di sini aku udah didihin air seperti yang aku sampaikan tadi. Ini aku pakainya 1 liter. Kalau airnya udah mendidih, kita langsung aja masukin ayamnya kayak gini ya. Ini kalau teman-teman mau buat air kaldu, dipasin lagi, airnya harus bener-bener mendidih ya. Setelah itu kita tunggu sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh banyak banget busanya. Dan itu tuh busanya yang bikin butek atau bikin baunya kurang enak, kita buang aja seperti ini teman-teman. Tuh, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini busanya aku buang-buang kayak gitu loh teman-teman.
Kalau udah bersih seperti ini, kita langsung aja masukin bumbu opor yang udah kita siapin. Kalau teman-teman mau buat yang manual juga boleh, cuman karena aku tuh lebih suka buat opor yang instan kayak gini, jadi aku pakai yang instan aja ya. Kita masukin aja semuanya. Ini setelah bumbu opornya masuk, kita rebus ya kurang lebih 10 menit teman-teman, biar bumbunya tuh meresap dulu, baru kita masukin santan ya. Jadi jangan buru-buru masukin santan, soalnya kalau kita terlalu buru-buru masukin santan, nanti santannya ini teman-teman pecah gitu loh kalau terlalu lama kita didihin. Jadi kita tunggu, kita tutup aja kayak gini, kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit kita langsung aja masukin santannya. Ini aku nggak tambah perasa lain ya, jadi bener-bener pakai bumbu yang udah ada di opor itu tadi. Untuk santannya aku pakai 2 bungkus santan kara yang ukuran 65 gram gitu. Kalau pengen santannya lebih mendok pakai 3 bungkus ya, cuman karena ini tuh ekonomis jadi aku pakai 2 bungkus aja. Ini setelah santannya masuk, kita aduk terus aja sampai kurang lebih 5 menit gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin kan aku pengen tinggalin kan, tapi aku takut santannya pecah, jadi kurang lebih 5 menit itu tuh aku aduk terus aja, pokoknya sampai dia tuh mendidih gitu. Kalau menurut kalian udah mendidih, udah mateng, kita langsung aja siap sajikan. Tapi sebelum disajikan aku bakalan taruh di cup es krim gitu loh teman-teman, karena ini tuh rencananya mau dijadiin ide bisnis gitu kan. Jadi aku bakalan tunjukin cara penyajian kuahnya. Ini sebelumnya aku bakalan ambil dulu dagingnya. Jadi di sini untuk cup yang aku pakai tuh pakai cup yang 65 ml gitu teman-teman. Ini sebelum kita kasih kuah, kita pisah-pisahin dulu dagingnya. Jadi biar kita tuh tahu takaran dagingnya gitu loh, biar kita ngasih dagingnya tuh sama rata. Dan kayak gini ya. Ini kita langsung aja tutup setelah dibungkus, dan ini dia hasilnya setelah aku masukin semuanya. Jadi menurut aku ini tuh lebih simple ya, harga cuma 5.000 dapat segini porsi banyak. Menurut aku ini worth it banget buat dibeli, dan worth it banget buat teman-teman yang mau jualan ini, soalnya ini tuh simple banget gitu loh. Dan kita langsung aja siap makan. Ini sebenarnya dimakan di atas mika tadi boleh ya, tapi aku bakalan pakai piring aja kayak gini. Kita siramin pakai kuah opor. Ini tuh mantep banget teman-teman. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya. Ini tuh piring aku kegedean, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini tuh sebenarnya satu porsi kayak gini tuh udah ngenyangin banget, tapi menurut aku satu porsi tuh emang cukup ya. Kan roti kirai enak banget ya, apalagi kalau makannya tuh setahun sekali, kayaknya nggak cukup deh kalau makan cuma segini doang. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh roti kiranya bener-bener lembut banget, dan kuah opornya juga gurih. Buat teman-teman yang udah nyobain resep aku, jangan lupa komen ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.